Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Isfahani Ajaran Sori dari KPI 3B ingin memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen mata kuliah dakwah antar budaya untuk menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang ruang lingkup dakwah antar budaya. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Ruang lingkup dakwah antar budaya. Yang pertama, definisi budaya. Budaya berasal dari kata budi yang artinya akal dan daya artinya itu kekuatan atau dorongan. Berarti jika disatukan menjadi kekuatan dan akal. Karena budaya manusia merupakan ukuran pencurahan kekuatan manusia yang berpangkal pada akal, pikiran, hati, maupun tindakan. Kebudayaan didefinisikan sebagai cipta karya dan karya manusia dari hasil belajar. Dalam terminologi agama Islam, budaya sering disebut juga sebagai al-urf, yang memiliki arti pengetahuan tentang norma-norma dan nilai yang disepakati dan diketahui. Milih uruf ini termasuk salah satu nilai yang memiliki landasan kuat sebagai keharusan agar selalu memelihara sesuatu yang ma'ruf atau budaya yang telah dikenal dan meninggalkan serta mencegah sesuatu yang sebaliknya atau yang budaya munkar gitu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada unsur-unsur budaya. Yang pertama sistem peralatan hidup, yang kedua sistem mata pencaharian, lalu sistem kemasyarakatan, bahasa dan simbol komunikasi, sistem seni atau kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, lalu yang terakhir sistem religi. Kita jelaskan satu persatu mulai dari yang bahasa saja. Unsur budaya yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu unsur bahasa. Bahasa adalah media bagi seseorang untuk dapat berkomunikasi secara lisan atau verbal. Jadi bahasa itu menjadi alat perantara gitu, yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaannya itu. Terdapat dua jenis bahasa, yaitu bahasa lisan dan bahasa tulisan. Jadi bahasa lisan itu ya bahasa yang diucapkan langsung secara verbal, sementara bahasa tulisan itu yang diwujudkan lewat teks dan karya tulisannya. Lalu yang kedua itu sistem pengetahuan atau keilmuannya. Unsur budaya berikutnya adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan merupakan pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakan. Pengetahuan didapatkan lewat pendidikan atau penyebaran informasi yang dalam masyarakat. Yang meliputi sistem pengetahuan ini antara lain itu flora dan fauna, pengetahuan alam sekitar, ruang dan waktu, ilmu matematika dan bilangan, sifat dan tingkah laku sama manusia, serta pengetahuan tentang tubuh manusia. Lalu yang ketiga yang saya akan jelaskan itu tentang peralatan atau sistem teknologinya. Peralatan juga termasuk unsur kebudayaan karena teknologi merupakan sesuatu secara seorang atau kelompok dalam mengelola dan mengumpulkan bahan mentah hingga menjadi bahan pakai dalam hubungannya dengan alat kerja, pakaian, perumahan, transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya. Unsur teknologi ini atau peralatan ini meliputi alat mesin, senjata, wadah, bahan produksi, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan peralatan dan teknologi sendiri itu memang menjadi unsur kebudayaan secara turun-menurun. Lalu yang saya akan jelaskan tentang kesenian atau seni. Kesenian merupakan hasil karya manusia yang mengandung sisi estetika atau keindahan. Kesenian menjadi wujud ekspresi manusia yang dituangkan dalam bentuk karya seni tertentu. Terdapat banyak jenis seni-seni yang mulai dari seni musik, seni tari, lalu seni rupa, dan masih banyak yang lainnya. Tiap jenis kesenian itu memiliki ciri-ciri atau karakteristik masing-masing, serta menekankan pada keindahannya atau nilai estetika. Lalu yang selanjutnya sistem mata pencaharian dan ekonomi. Unsur budaya lainnya adalah sistem mata pencaharian dan ekonomi. Yang dimaksud mata pencaharian itu adalah segala usaha dan upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan.
Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi seseorang atau kelompok tertentu. Jadi aktivitas yang dikategorikan sebagai bentuk mata pencaharian itu antara lain adalah mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berkebun, perikanan, berburu, berdagang, dan lain sebagainya. Lalu sistem kemasyarakatannya atau organisasi. Unsur kebudayaan yang terakhir, atau bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah sistem kekerabatan dan organisasi masyarakat. Yang dimaksud unsur ini adalah sekelompok masyarakat yang anggotanya memiliki kesamaan atau satu sama lain dalam suatu sistem kekerabatan tertentu. Jadi sistem kemasyarakatan atau organisasi ini adalah meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, perkumpulan yang berkaitannya dengan cara hidup berkelompok tertentu bersama dalam lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir itu sistem religinya. Religi dan kepercayaan adalah unsur kebudayaan yang terpadu antara keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Religi itu tidak hanya berkaitan dengan agama dan kepercayaan saja, tapi juga nilai, norma masyarakat, pola pikir, pandangan hidup, serta komunikasi keagamaan seperti ritual-ritual, upacara pernikahan, dan kematian dalam budaya masyarakat. Seperti di Bali kan itu kental dengan budaya dan agamanya itu. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu definisi dari dakwah antar budaya tersebut adalah proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antara dai dan mad'u dan keberagaman penyebab dari terjadinya gangguan interaksi pada tingkat intra dan antar budaya agar peran dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Jadi pendekatan dakwah itu intra dan antar budaya adalah pendekatan budaya damai sebagai salah satu watak dasar Islam sebagai agama perdamaian. Lalu selanjutnya itu metode dakwah antar budaya. Yang pertama ada dibagi tiga, yaitu istinbat, iktibasi, lalu metode istiqroi. Kita jelaskan dulu yang pertama, metode istinbat, yaitu penalaran. Dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan cara menurunkan dari isyarat-isyarat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi berpacu pada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Lalu selanjutnya itu metode iktibasi, yaitu penalaran dalam menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan meminjamkan pemikiran produk para pakar dakwah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, atau meminjamkan teori yang digunakan oleh disiplin ilmu lain. Jadi seperti kita itu mengambil ilmu dari suatu ulama lalu kita mendakwahkannya, jadi seperti itu. Lalu metode istiqroi, yaitu penalaran yang menjelaskan objek kajian dakwah antar budaya dengan menggunakan prosedur kerja atau metode ilmiah. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu ada 5. Yang pertama itu prinsip universalitas. Yang kedua prinsip liberation atau pembebasan. Yang ketiga itu prinsip rasionalitas. Yang keempat prinsip kearifan. Dan yang kelima itu prinsip penegakan etika. Kita jelaskan dulu yang prinsip universalitas itu. Universalitas dakwah di sini adalah bahwa objek dakwah Islam adalah semua manusia tanpa mengenal batasan budaya atau ras atau etnis dan sebagainya itu. Islam memandang semua orang itu mempunyai kewajiban untuk mendengarkan bukti dan menerima kebenaran. Jadi Islam itu mengandung ajaran-ajaran dasar yang berlaku untuk semua tempat dan zaman. Dakwah menyeru semua manusia kepadanya karena manusia adalah makhluknya. Lalu prinsip yang kedua itu liberation atau pembebasan. Pembebasan di sini memiliki arti, yaitu bagi dai yang melaksanakan tugas dakwah harus bebas dari segala macam teror yang mengancam keselamatannya. Terbebas dari segala kekurangan materi untuk menghindari fitnah yang merusak citra dai, dan harus benar-benar yakin bahwa kebenaran ini
hasil penilaiannya sendiri. Berarti sudah jelas bahwa dakwah ini tidak bersifat memaksa atau mengintimidasi, walaupun ada perbedaan antara dai dan mad'u tersebut. Lalu yang ketiga itu prinsip rasionalitas. Prinsip rasionalitas merupakan respon asasi terhadap masyarakat yang menggunakan prinsip amal hidupnya dengan prinsip-prinsip rasional seperti yang sedang terjadi pada masyarakat sekarang. Hubungan antara individu dengan masyarakat lain terikat kontrak dalam situasi fungsional, terutama ukuran-ukuran yang bersifat kebutuhan materi. Jadi karena itu dakwah tidak semata-mata berorientasi pada kesemarakan, tetapi lebih banyak diarahkan pada pendalaman dan pengembangan wawasan. Lalu prinsip yang keempat itu adalah prinsip kearifan. Prinsip ini sebagai suatu cara pendekatan dakwah yang mengacu pada kearifan pertimbangan budaya, sehingga orang lain itu tidak merasa tersinggung atau merasa dipaksa untuk menerima suatu gagasan atau ide tertentu, terutama menyangkut perubahan diri dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kearifan atau kebijaksanaan ini adalah sikap dalam sebagai hasil renungan yang teraktualisasikan pada cara-cara tertentu untuk mempengaruhi orang lain atas dasar pertimbangan sosiokultural, dan mad'u secara rasional. Lalu yang kelima ini prinsip penegakan etika. Prinsip penegakan etika ini atas dasar kearifan budaya yang mengacu pada pemikiran teologi Qur'ani yaitu prinsip moral dan etik yang diturunkan dari isyarat Al-Quran dan Sunnah tentang nilai baik dan buruk, tentang keharusan perilaku etika melaksanakan dakwah Islam, termasuk di dalamnya dakwah antar budaya. Lalu yang selanjutnya aksiologi dakwah antar budaya yang pertama itu memberikan wawasan dan mempertegas objek material dan objek formal ilmu dakwah yang unik, menantang dan problematik yang keberadaannya selalu masa kini. Yang kedua, memberikan bukti kebenaran bahwa ayat-ayat yang teramati dalam kenyataan empiris keragaman agama budaya dengan ayat tertulis dalam firman Allah tentang keragaman makhluk manusia sebagai bagian ciptaannya. Lalu yang ketiga, bagi para dai antar budaya akan membantu atau mempermudah dalam melaksanakan tugas dakwah antar budaya. Lalu yang keempat itu memberikan pertimbangan atau acuan dalam menseleksi budaya yang ma'ruf dan mana budaya yang munkar dalam suasana damai, tidak terpaksa. Yang kelima, mendorong para ilmuwan dan praktisi dakwah serta umat Islam untuk memiliki sikap mental dan perilaku yang arif dalam menghadapi dinamika dan keragaman budaya. Lalu yang selanjutnya itu interaksi dai dan mad'u. Yang pertama itu ada teori resisten atau teori penolakan. Dasar asumsi teori ini adalah bahwa setiap aktivitas dakwah akan selalu menghadapi variabel dai dan mad'u. Jadi si dai dan mad'u itu pasti selalu berbenturan, tidak satu pemikiran. Maka teori ini ada itu. Lalu yang kedua, akulturasi teori atau teori percampuran. Kemudahan hubungan atau relasi dan interaksi antar sesama manusia dan berbagai komponen budaya bagian dari hubungan dalam dakwah antar budaya. Lalu yang selanjutnya, teori resepsi atau menerima sepenuhnya atau juga menerima sebagian. Gagasan budaya yang lain dan baru harus menjadi budaya masyarakat setempat terlebih dahulu adalah landasan utama teori ini. Jadi teori ini menjelaskan bahwa bisa salah satu budaya menjadi budaya tersebut asalkan masyarakat setempat terlebih dahulu itu menerima gitu ya. Lalu yang terakhir, teori komplementer atau pembaharuan suatu budaya masyarakat terlebih pada era globalisasi sekarang adalah kemestiannya. Jadi gitu ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.